Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan kami dari Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di ibadah Minggu pagi ini. Juga ada baptis anak. Bapak, Ibu, dan saudara, kami menegaskan lagi pada warta jemaat, yaitu mengenai Hari Raya Persembahan kedua tahun 2023. Ibadah HRP kedua tahun 2023 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 pukul 7 pagi. Jadi hanya ada satu kali ibadah. Tema kasih yang memberi. Yang perlu diketahui oleh warga jemaat antara lain persiapan rohani bagi warga dilakukan dalam ibadah keluarga tanggal 24, 25, 28 dan 31 Oktober, juga tanggal 1 dan 3 November 2023. Persiapan bagi para pelayan ibadah keluarga atau Patuwen tanggal 31 Oktober. Lalu tanggal 1 dan tanggal 3 November 2023 dilaksanakan pada hari Senin 23 Oktober 2023 pukul 6 sore di konsistori. Pelayan Saudari Fikar Tri Rahayu Esvil. Bapak, Ibu, ibadah hari ini juga pelayanan baptis anak akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat 454 bait yang pertama. Oh
yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyambut hari Tuhan ini dengan penuh syukur dan sukacita. Kita wujudkan syukur dan sukacita itu dalam peribadahan kita, dan dalam satu pengakuan yang sama kita memulainya. Ibadah pada pagi hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, hari ini adalah hari terakhir kita menyelenggarakan mengikuti bulan ekumeni untuk Gereja Kristen Jawetan, Jemaat Malang. Kita akan menutup bulan ekumeni ini dan kita masih dipandu oleh satu tema yang kita gumuli sepanjang bulan ekumeni. GKJW bersama umat lain terlibat mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. Itu adalah tema yang kita gumuli sepanjang bulan ekumene ini, mengajak kita semua untuk senantiasa menyadari bahwa kita punya tanggung jawab untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di mana kita ditempatkan oleh Tuhan, dan itu bekerja sama dengan semua orang yang menjadi bagian dari hidup. Mari kita menyambut tema ini dengan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 257 bait 1 dan bait yang kedua. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-12 menuliskan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita menghayati saudara-saudara bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah bagian yang mendasar di dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita ada dalam keseimbangan. Keseimbangan artinya bahwa kita selalu menginginkan apa yang baik dari orang lain. Kita menginginkan bahwa orang lain berbuat adil, orang lain menyatakan kasih, orang lain peduli, orang lain melakukan sesuatu yang baik
untuk kehidupan kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita juga melakukan hal yang sama itu bagi orang lain? Sering sekali saudara-saudara, kita ini hanya menuntut, tetapi tidak melakukan. Oleh karena itu, mari kita menyadari akan keterbatasan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya kita tak pernah sempurna melakukan apa yang menjadi firman Tuhan ini. Mari kita berdoa mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa yang di sorga, inilah kami anak-anak-Mu yang menghampiri tahta-Mu dengan segala keterbatasan yang ada di dalam hidup kami. Kami boleh mendengar apa yang menjadi firman-Mu ya Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu boleh melakukan apa yang baik bagi kehidupan orang lain sebagaimana kami menuntut itu dari orang lain. Tetapi Engkau melihat ya Tuhan apa yang ada dan terjadi dalam hidup kami, sebagai pribadi ataupun juga sebagai satu persekutuan. Hidup kami sering ada dalam ketidakseimbangan. Kami hanya mau yang baik, menerima yang baik, menerima yang mulia, menerima apa yang kami inginkan dari orang lain. Tetapi kami sering tidak melakukan itu bagi orang lain. Kami menginginkan kasih itu terus ada di dalam kehidupan kami dari Tuhan dan dari orang lain. Tetapi Engkau melihat betapa kami sering hidup tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi orang lain. Kami menginginkan supaya hidup kami ada dalam keadilan Tuhan dan dalam keadilan orang lain. Tapi Engkau juga melihat Tuhan bahwa kami sering berlaku tidak adil kepada Tuhan ataupun juga kepada orang lain. Itu adalah rangkaian kehidupan kami yang sesungguhnya jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Kami mengaku akan keterbatasan kami. Kami mengaku dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dalam pengakuan ini pula kami mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni. Dan dalam pengampunan Tuhan, biarkanlah kami menerima rahmat Tuhan. Kami boleh menerima pembaruan hidup, dan kami akan tak boleh berjalan dengan penuh pengharapan untuk belajar menapaki kehidupan kami, supaya semakin ada dalam keseimbangan. Kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar ungkapan pengakuan kami dan mendengar permohonan kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengampuni kami. Demikian ungkapan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menegaskan pengakuan kita menyanyi dari PKJ nomor 277 bait 1 dan 2. Bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang
diundang untuk bangkit berdiri. Berita pengampunan disampaikan untuk kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan dengan segala ketulusan dan kejujuran. Roma pasal 5, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikian berita pengampunan untuk kita, dan seiring dengan berita pengampunan itu, mari kita kembali mengagungkan Tuhan dari PKJ nomor 179 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita membaca firman Tuhan dari Yesaya 45 ayat 1 sampai 8. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan karena Kau telah memimpin kami sampai di gereja ini dengan selamat. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan membaca firman-Mu. Kau jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Legal yang akan menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus-Mu juga menyertainya, agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan dulu dari Kidung Jemaat 52 ayat 1, Sabda Tuhan Allah.
Bacaan kita Yesaya 45 ayat 1 sampai 8. Yesaya 45 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan. Dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyikan bagi Tuhan.
Bacaan yang kedua diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan 10. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius, pasal 22, ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi.
Yang berbahagia adalah kita yang melihara dalam hati setiap firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup keseharian kita. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hari ini bersama-sama kita bertemu kembali dalam ibadah. Menghayati akan persekutuan kita sebagai pribadi-pribadi yang sudah disatukan oleh Tuhan di dalam gerejanya. Hari ini kita merenungkan satu bagian dari apa yang disampaikan kepada kita melalui pewartaan, secara khusus dari Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Saya mengawalinya dengan mengajak kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk melihat kembali ayat yang ke-15 dari Injil Matius pasal 22. Dikatakan kepada kita, kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Itu adalah sebuah berita yang diawartakan kepada kita semua, bahwa pertanyaan yang akan diajukan oleh orang-orang Farisi melalui orang-orang yang disuruhnya, itu adalah suatu jerat. Pertanyaan tentang membayar pajak kepada kaisar itu boleh atau tidak, itu adalah suatu jerat. Dan kita boleh merasakan saudara-saudara bahwa orang-orang Farisi itu secara khusus memang mereka menempatkan dirinya dalam posisi bahwa mereka itu akan mencoba untuk menjatuhkan Yesus, mereka akan merusak reputasi Yesus dengan menjerat Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya. Kalau kita bertanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh orang-orang Farisi itu disebut sebagai jerat? Tentu dengan mudah kita akan mengatakan, ya karena pertanyaan itu adalah pertanyaan yang selalu menuntut jawaban yang bijaksana. Kalau jawabannya tidak bijaksana, salah menjawab pertanyaan itu, maka itu akan membahayakan kehidupan Yesus. Dan itulah yang sebenarnya diinginkan oleh orang-orang yang bertanya. Itulah yang diinginkan oleh orang-orang Farisi. Ketika mereka bertanya, apakah diperkenankan untuk membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Dia bertanya, apakah pendapatmu? Apakah diperkenankan untuk membayar pajak kepada kaisar itu atau tidak diperkenankan? Nah, sebenarnya pergumulannya begini Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bahwa orang-orang Farisi itu sesungguhnya adalah orang-orang yang enggan membayar pajak kepada pemerintah Roma. Mengapa mereka enggan? Karena itu bertentangan dengan naluri mereka. Mereka selalu beranggapan, mereka selalu punya pemikiran bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan mereka yang mereka miliki itu adalah milik Allah. Itu adalah milik Allah. Kalau milik Allah itu kemudian diberikan kepada pemerintah dalam bentuk pajak, maka sesungguhnya bagi mereka itu adalah sebuah penghinaan kepada Allah. Mereka memang membayar pajak, saudara-saudara, tapi karena terpaksa. Mereka membayar pajak karena mereka tidak mau disebut sebagai orang yang membangkang kepada pemerintah. Dan sungguhnya ini menjadi pergumulan atas kehidupan mereka dan kemudian mereka bertanya kepada Yesus, apa pendapatmu Yesus tentang ini? Apakah diperkenankan untuk membayar pajak kepada kaisar atau tidak?
Dengan latar belakang inilah saudara-saudara, kemudian orang-orang Farisi itu bertanya kepada Yesus melalui murid-muridnya dan orang-orang Herodia. Mendahului pertanyaan itu saudara-saudara, mereka menyampaikan kepada Yesus dengan sangat jelas pandangan mereka terhadap Yesus. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan begini. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka." Itu yang diungkapkan oleh orang-orang Farisi melalui murid-muridnya. Mereka menyebut Yesus itu adalah orang yang jujur. Orang yang dengan jujur mengajar jalan Allah. Orang yang tidak takut kepada siapapun karena ia tidak mencari muka. Nah sebenarnya saudara-saudara, dengan mengungkapkan itu mereka ingin bahwa Yesus itu mengungkapkan pendapatnya tentang bagaimana membayar pajak itu. Karena apa yang diungkapkan itu mendahului pertanyaan. Apa pendapatmu kalau membayar pajak kepada pemerintah, kepada kaisar, diperbolehkan atau tidak? Nah sebenarnya dengan bertanya seperti itu saudara-saudara, orang-orang Farisi itu menantikan pendapat Yesus. Mereka ingin bahwa Tuhan Yesus itu kemudian protes kepada pemerintah Roma. Tuhan Yesus kemudian mengatakan, kamu tidak boleh membayar pajak. Dengan demikian mereka akan disemangati oleh apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Tapi sekaligus juga dengan ungkapan itu mereka akan tahu bahwa Yesus telah membahayakan dirinya karena ia akan dianggap sebagai penghasut untuk kehidupan bersama sebagai bagian dari pemerintahan Roma pada saat itu. Yesus bisa disebut sebagai seorang provokator. Itulah situasi yang dihadapi oleh Yesus. Tetapi kita tahu saudara-saudara, apa yang menjadi jawab Tuhan Yesus ketika mereka bertanya, apakah diperkenankan untuk membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus mengatakan kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Yesus menegaskan, apa yang menjadi milik kaisar itu wajib diberikan kepada kaisar. Sesuai dengan gambar yang ada dalam mata uang itu. Dan dia juga menegaskan, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara-saudara, sesungguhnya ini adalah jawaban yang luar biasa. Jawab yang membebaskan Yesus dari jerat orang-orang Farisi itu. Tapi pertanyaannya saudara-saudara, mengapa? Mengapa Tuhan Yesus tidak menjawab ya atau tidak? Diperbolehkan atau tidak? Tetapi dia mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Mengapa Tuhan Yesus menjawab seperti itu? Apakah ia memang tidak mau terlibat dalam persoalan politik? Karena apa yang menjadi jawabnya itu sesungguhnya adalah seolah-olah Tuhan Yesus menghindar dari persoalan politik. Apakah seperti itu memang? Tapi tampaknya tidak, saudara-saudara. Kalau kita melihat narasi kita secara jelas, secara lebih detail begitu, tampaknya itu bukan menjadi alasan Yesus menjawab pertanyaan dengan mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan, kepada Allah begitu. Karena sesungguhnya saudara-saudara, pada saat itu Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang kita boleh mengatakan ia adalah orang-orang nasionalis sejati. Tapi juga Yesus juga tahu bahwa orang-orang Farisi itu sungguhnya adalah hamba-hamba uang. Kalau panjenengan membaca dalam Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-14, di sana dengan jelas diungkapkan kepada kita siapakah sesungguhnya orang-orang Farisi.
Orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang disebut sebagai hamba-hamba uang. Jadi sungguhnya ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, menjawab pertanyaan mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi itu sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak mau atau enggan membayar pajak. Bukan karena hal itu menghina Tuhan, tetapi karena mereka sesungguhnya adalah hamba-hamba uang itu. Mereka adalah hamba-hamba uang. Jadi alasan agama, alasan keyakinan itu digunakan sebagai bungkus saja. Alasan sebenarnya adalah karena mereka tidak mau kehilangan uangnya, karena bagi mereka hidup itu yang penting adalah uang. Oleh karena Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang munafik. Hai orang-orang munafik, begitu dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dengan berkata seperti itu, Tuhan Yesus mau menegaskan kepada orang-orang Farisi bahwa kamu tidak mungkin menjadi abdi Allah, tetapi sekaligus juga kamu menjadi abdi uang. Kamu tidak mungkin menjadi orang yang baik tunduk kepada negara, karena engkau juga menundukkan dirimu di bawah kekuasaan uang. Engkau hidup di dalam perspektif engkau mengasihi Tuhan, mengasihi negara, tetapi engkau juga mengasihi uang. Engkau hidup dalam dua tua. Engkau tidak bisa menjadi abdi Allah, dan engkau juga tidak bisa menjadi abdi mamon. Itu yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena Tuhan Yesus menantang mereka dengan jawabannya, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, sesungguhnya saudara-saudara ini adalah jawaban terpenting Tuhan Yesus. Yesus di sini menegaskan pada orang-orang Farisi bahwa pertama-tama yang harus mereka pikirkan itu adalah memberikan kepada Allah apa yang wajib mereka berikan kepada Allah. Allah punya hak untuk meminta pada manusia, sekalipun itu tidak tertulis dalam mata uang. Dan hal itulah saudara-saudara yang sebenarnya tidak dikerjakan dengan baik oleh orang-orang Farisi. Karena nyatanya mereka masih menjadi hamba uang. Mereka tidak bisa mengerjakan itu dengan baik karena mereka masih menjadi hamba uang. Memang pada akhirnya saudara-saudara kalau kita memperhatikan bacaan kita, Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-22. Dengan jawaban yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mereka sangat heran dan mereka tidak habis pikir bahwa jerat mereka itu tidak berguna di hadapan Tuhan Yesus. Mereka tahu kapasitas Yesus. Mereka tahu bagaimana luar biasanya Yesus. Mereka mengerti bahwa apa yang mereka lakukan untuk Yesus itu sebenarnya tidak berguna. Jebakan untuk Yesus pun sebenarnya tidak memiliki faedah apa-apa untuk kehidupan mereka. Toh, setelah mereka tahu kapasitas Yesus, mereka hanya pergi meninggalkan Yesus. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi dikatakan bahwa mereka pergi meninggalkan Yesus. Ayat yang ke-22, mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Jerat yang dipasang oleh orang-orang Farisi terhadap Yesus dengan pertanyaannya itu memberikan satu pesan penting untuk kita. Yaitu supaya kita mewaspadai hati kita. Itu pesan penting. Supaya setiap orang yang mendengar cerita ini mewaspadai hatinya. Kalau kita melihat hati orang-orang Farisi, hati mereka dikuasai oleh kebencian, hati mereka dikuasai oleh uang, hati mereka dikuasai oleh hasrat untuk menaklukkan orang lain. Meski mulut mereka menyampaikan apa yang manis di hadapan Tuhan Yesus, aku tahu bahwa engkau adalah orang yang jujur. Aku tahu bahwa engkau adalah dengan kejujuran itu mengajarkan jalan Tuhan. Aku tahu bahwa engkau itu tidak mencari muka. Tetapi apa yang disampaikan oleh orang-orang Farisi melalui itu
dosa-dosanya itu kepada Tuhan Yesus, itu hanyalah apa yang menjadi ungkapan bibir, tidak pada hatinya. Hati mereka sesungguhnya berisi kehendak untuk apa? Untuk menjatuhkan Yesus. Hati mereka berisi kehendak untuk apa? Untuk menghancurkan Yesus. Itulah sebabnya saudara-saudara, berita yang disampaikan kepada kita melalui Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-22 ini mengajarkan kepada kita supaya kita menjaga hati kita. Tidak menyerahkan hati kita kepada kebencian, kepada kejahatan. Karena kita tahu bahwa setiap orang punya kecenderungan hati kan. Saya punya kecenderungan hati, panjenengan punya kecenderungan hati. Tapi kecenderungan hati yang ingin menghancurkan kehidupan, merusak kehidupan, itu pasti adalah hati seperti hatinya orang-orang Farisi. Tidak merawat kehidupan, tetapi maunya menghancurkan kehidupan. Oleh karena itu baik saudara-saudara dalam kehidupan kita sebagai pribadi, kita belajar untuk memeriksa kecondongan hati kita. Apakah kecondongan hati kita ini sungguh-sungguh adalah kecondongan hati untuk memelihara kehidupan atau menghancurkan kehidupan? Ketahuilah dengan pasti, hati yang punya kecondongan untuk menghancurkan kehidupan, itu pasti hatinya si jahat. Mari kita mengingat ketika Tuhan Yesus itu dicobai oleh iblis di padang gurun kan? Kita tahu bagaimana iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan untuk menghancurkan Yesus. Tapi ketika mereka, dalam hal ini adalah iblis, tahu bahwa dirinya, iblis itu tidak bisa menghancurkan Yesus. Mereka tahu kekuatan Yesus, kemampuan Yesus, mereka tahu kuasa Yesus. Tapi apakah kemudian iblis percaya kepada Yesus? Tidak. Mereka hanya meninggalkan Yesus. Mereka tahu Yesus dengan segala kekuasaannya. Tapi kemudian mereka meninggalkan Yesus. Hal ini sebenarnya serupa dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi kan. Mereka tahu kemampuan Yesus, kekuasaan Yesus. Mereka tahu kebijaksanaan Yesus. Tapi mereka tidak mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Tapi mereka justru meninggalkan Yesus. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Mari kita melihat hati kita masing-masing. Kecondongan hati kita kemana? Memelihara kehidupan atau menghancurkan kehidupan? Kalau kita melihat apa yang ada di dalam kehidupan Yesus, dan kita mau masuk ke dalam hati Yesus, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus itu tidak dikuasai oleh hasrat untuk menghancurkan kehidupan, tetapi dikuasai oleh hasrat untuk membangun kehidupan. Hatinya adalah hati yang mengampuni, hati-hati yang memahami, hatinya adalah hati yang menghidupkan. Dia jelas tahu bahwa dirinya coba dijerat oleh orang-orang Farisi, tetapi dia tidak membalasnya begitu rupa. Dia tahu bahwa dirinya dijebak oleh orang-orang Farisi, tetapi dia tidak membalasnya. Memberikan pengajaran bagi mereka ya, tetapi Yesus hatinya tidak dikuasai untuk menghancurkan orang-orang Farisi kan? Tidak dikuasai karena hatinya berpihak kepada kehidupan. Mari kita juga mengingat apa yang pernah disampaikan oleh penulis Amsal. Amsal pasal 3 pasal 4 ayat yang ke-23 dituliskan kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hati yang memancarkan kehidupan, itulah hati Yesus. Itulah hati Allah. Hati yang memelihara kehidupan. Seperti juga yang kalau kita perhatikan, yang dituliskan di dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bacaan kita yang pertama. Di sana disampaikan, dinyatakan dengan jelas kepada kita
bagaimana Allah itu merawat kehidupan Israel melalui pemerintahan Kores. Artinya bahwa hati Allah adalah hati yang memelihara kehidupan, bukan menghancurkan kehidupan. Itulah hati Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di penutupan bulan Ekumene pada pagi hari ini, kita masih diingatkan dalam satu tema yang kita gumuli sepanjang bulan Ekumene. GKJW terlibat mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. GKJW menghadirkan kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Dan itu menjadi tantangan bagi GKJW, sebuah perjuangan yang harus ada di dalam kehidupan kita dan secara konsisten kita akan melakukannya. Nah, untuk mewujudkan itu semua, saudara-saudara, membutuhkan orang-orang yang berhati Yesus. Membutuhkan orang-orang yang hatinya itu sungguh-sungguh fokus merawat kehidupan, bukan menghancurkan kehidupan. Orang-orang yang hatinya tidak dendam meski disakiti, yang hatinya tidak marah meski dikhianati, yang hatinya tidak memaki meskipun dia dicaci, hatinya yang tetap mengasihi meski dia dibenci. Itulah hati Allah, hati yang merawat kehidupan. Biarkanlah itu yang akan menjadi pokok pengajaran kita ketika kita menjalani kehidupan kita. Dan marilah kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita. Secara khusus pada pagi hari ini ada beberapa saudara kita yang akan menyerahkan anak-anak mereka kepada Tuhan. Mari mengajarkan dan mengisi hati anak-anak kita dengan hasrat untuk memelihara kehidupan. Apa yang baik bukan untuk menghancurkan kehidupan. Seperti hati Yesus yang melihara kehidupan, dan demi memelihara kehidupan dia menyerahkan dirinya. Biarkanlah kehidupan kita juga akan tetap disemangati oleh semangat untuk memelihara kehidupan yang dimulai dari dalam diri kita. Biarkanlah hati kita juga memiliki hati seperti hati Yesus yang memelihara kehidupan, bukan hati orang-orang Farisi, hati yang penuh dengan kebencian dan ingin menghancurkan kehidupan. Amin. Kita mengambil satu doa. Kita menyambut firman Tuhan dengan satu pujian dari PKJ nomor 275. akan dengarkan satu persembahan pujian dari anak Amoria dan Kiandra dengan judul
Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Pada kesempatan ini, adik Damario dan Giandra akan mempersembahkan sebuah pujian sebagai bentuk ungkapan syukur karena hari ini Kak Dek Loreto dan juga adik-adik yang lain akan mendapatkan pelayanan baptisan. Judul persembahan pujiannya adalah Terima Kasih Tuhan. Terima kasih pujiannya. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan umat percaya di seluruh bumi ini kita akan memperbarui pengakuan iman rasuli kita. Untuk itu saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Penyertaan, berkat, dan kemurahan Tuhan senantiasa mengalir di sepanjang hidup kita. Karena kasih kebaikannya itu, marilah kita mengucap syukur yang diwujudkan dalam bentuk persembahan. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, firman Tuhan diambil dari Roma 11 ayat 36. Yang demikian firman-Nya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan penuh sukacita. Dengan memuji dari Kidung Jemaat 367, bait 1-4. Padamu Tuhan dan Allahku. Puji
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada hari ini ada beberapa saudara kita dari keluarga-keluarga yang menjadi bagian dari Gereja Kristen Jawetan yang ingin membaptiskan putra dan putrinya. Saya memanggil dari keluarga-keluarga yang hendak membaptiskan putra dan putrinya. Yang pertama dari keluarga Bapak Tri Unika Wahyu Kristanto dan Ibu Terlita. Kemudian yang kedua dari keluarga Bapak Danang Aditya Nugraha dan Ibu Mega Priskawati. Yang ketiga dari keluarga Bapak Yanuar Yoga Rinarta dan Ibu Fitrianti Maya Urat. Yang keempat, dari keluarga Bapak Yedija Derven Kamau dan Ibu Adwitya Puspita Hapsari. Yang kelima, dari keluarga Bapak Bambang Tri Wahyudi dan Ibu Melati Putri Indonesia. Dan yang keenam, dari keluarga Bapak Yuda Kristiawan dan Ibu Ani Kristiana Adi Septaningrum. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, selaku orang tua mereka berharap agar putra-putrinya menjadi milik Kristus. Karena meskipun putra dan putri mereka adalah pemberian Tuhan, namun juga tidak terlepas dari kuasa dosa. Tuhan Yesus pun berkenan menerima kehadiran anak-anak dan memberkatinya, sebagaimana dituliskan dalam Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-13. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Demikian pula dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 dan 39, menuliskan, bertobatlah dan hendaknya kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudara-saudara, para orang tua yang akan membaptiskan anak, di sini telah disediakan air yang akan digunakan untuk membaptis anak-anak saudara. Air ini adalah air biasa, namun sekarang akan dipakai untuk pembaptisan. Ketika dibaptis, anak-anak saudara akan diperciki dengan air. Maksudnya ialah bahwa ini akan menjadi tanda sekaligus menjadi meterai dari janji keselamatan Allah, sebagaimana yang sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sebelum saudara-saudara menyerahkan putra dan putri saudara kepada Tuhan, kiranya saudara bersedia menyatakan pengakuan dan janji kepada Tuhan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Saya bertanya kepada para orang tua yang hendak membaptiskan putra dan putri saudara. Apakah saudara-saudara percaya bahwa karya penyelamatan Allah
yang telah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib juga berlaku bagi anak-anak saudara. Bagaimana jawab saudara-saudara, apakah saudara-saudara percaya? Apakah saudara-saudara berjanji untuk mendidik dan membimbing anak-anak saudara dengan penuh kasih sayang, ketaatan kepada Allah, pada jalan yang benar, sehingga kelak di kemudian hari, berkat bimbingan dan didikan saudara, mereka berani mengakui imannya di hadapan Allah. Bagaimana saudara-saudara, apakah saudara-saudara berjanji? Pertanyaan kepada seluruh warga jemaat, apakah saudara-saudara bersedia dan berjanji untuk saling membantu dan mengingatkan para orang tua yang membaptiskan anak-anak mereka saat ini, apabila mereka lupa dalam melaksanakan janjinya kepada Tuhan? Bagaimana saudara-saudara sebagai warga jemaat, apakah berjanji? Terpujilah Allah, Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai umat-Nya. Bapak Ibu disilakan untuk duduk. Sekarang serahkanlah anak-anakmu untuk menerima tanda baptis. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 304 bait yang pertama. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita menjadi saksi untuk peristiwa baptisan ini. Anak Abigail, Peter, Jurnelio Kristanto. Engkau dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak Tobias, Kaner, Putra Nugraha. Engkau dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak Serah, Rinanti Stefania. Engkau dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak Andira Florence Kamau. Engkau dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Engkau anak Herdiona Seoraya. Engkau dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Sejenak mari kita berdoa dan mohonkan berkat untuk anak-anak kita dan para orang tua yang telah menyerahkan anak-anaknya untuk menerima tanda baptis. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih setia penyertaan dan pimpinanmu atas kami. Kau memberikan berkat terindah bagi kami pada saat ini di mana Engkau memberikan kesempatan untuk menjadi saksi atas peristiwa baptis bagi anak-anak Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak yang diserahkan oleh keluarga-keluarga ini adalah anugerah Tuhan, supaya kami, para orang tua, dengan sepenuh hati belajar menghayati bahwa anak-anak ini adalah pemberian Tuhan dan kami menyerahkan kembali kepada Tuhan. Supaya Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan memberikan kemampuan, Tuhan sendiri juga yang akan mengantar anak-anak kami semuanya untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, supaya Engkau yang akan berkati para orang tua ini untuk mendidik, membesarkan, dan mendampingi anak-anak supaya mereka tetap hidup dalam kedekatan dengan Tuhan, hidup dalam keakraban dengan Tuhan, dan terus belajar untuk ada menjadi bagian dari persekutuan yang di dalamnya Engkau telah memanggil kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kepada para orang tua hikmat dan pengetahuan yang berasal dari Engkau, supaya karena hikmat dan pengetahuan yang berasal dari Engkau, memungkinkan para orang tua untuk membawa anak-anak mereka hidup ke arah Kristus. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak-anak dan juga untuk para orang tua. Allah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menjadi sumber dari segala berkat, kekuatan, keselamatan, kesentosaan, kebijaksanaan, dan damai sejahtera, akan senantiasa hadir menyertai para orang tua mendidik anak-anak mereka, dan juga memampukan anak-anak untuk bertumbuh menjadi berkat ketika mereka harus menjalani hidupnya yang hari demi hari tentu tidak pernah mudah. Tuhan memberkatinya kini dan selamanya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Yang menyerahkan surat tanda baptis, Mikael, Tobias, Andira. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan kembali ke satu pujian dari PKJ nomor 216, bait 1 sampai bait yang ketiga. Bersamaan dengan itu kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Berlimpah sukacita di hati. Berlimpah sukacita bersyukur
Mari bersama-sama kita kembali hampiri tata Tuhan, kita akan berdoa, kita akan angkat syafaat-syafaat kita kepada Tuhan. Bapa yang di surga, perkenankan pada saat ini kami anak-anak-Mu kembali menghampiri tahta-Mu. Kami ucapkan syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang kami membangun ibadah ini. Menikmati perjumpaan kami dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus. Biarkanlah melalui perjumpaan ini kami akan semakin disadarkan akan keberadaan kami yang menjadi satu di dalam Tuhan, supaya kami boleh hidup dalam kepedulian satu dengan yang lain, sebagai pribadi-pribadi yang menjadi satu persekutuan di dalam Tuhan. Kami boleh bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan juga telah mewartakan kepada kami apa yang menjadi ungkapan kata hati Tuhan melalui firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan. Mengingatkan kepada kami supaya kami senantiasa berhati-hati terhadap hati kami. Supaya kami tidak menyerahkan hati kami untuk kejahatan, untuk kebencian, dan hal-hal yang merusak kehidupan. Tapi biarkanlah kami menyerahkan hati kami untuk apa-apa yang bisa merawat kehidupan, sebagaimana hati Yesus, hati Allah, yang di dalamnya selalu punya hasrat untuk merawat dan melihara kehidupan. Kami boleh belajar dari kisah kehidupan orang-orang Farisi. Biarkanlah itu tak terulang atas kehidupan kami. Karena hati mereka dipenuhi oleh kebencian dan kejahatan. Hasrat hati mereka adalah hasrat untuk menghancurkan kehidupan, bukan membangun kehidupan. Biarkanlah dengan semangat di dalam hati kami senantiasa ada hasrat untuk membangun kehidupan. Kami juga belajar untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di muka bumi ini. Mengajarkan kasih damai sejahtera, supaya sungguh-sungguh gereja Tuhan di atas muka bumi ini juga akan boleh mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Terutama ketika kami menghayati bahwa pada pagi hari ini kami akan mengakhiri bulan ekumene, supaya dalam satu kesatuan kami dengan orang-orang yang lain yang ada di atas muka bumi ini, kami punya kesatuan hati untuk merawat kehidupan, dan biarkanlah kerajaan Allah akan menjadi nyata di atas muka bumi ini. Bapa di sorga, bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk menyerahkan anak-anak kami kepada Tuhan melalui peristiwa baptisan. Biarkanlah Tuhan sendiri juga yang akan terus memberikan hikmat pengetahuan dan kebijaksanaan pada para orang tua yang telah menyerahkan anak-anak mereka, putra dan putri mereka, supaya putra-putri mereka tetap akan dibawa untuk hidup ke arah Kristus. Lebih dari itu, mereka akan boleh membawa anak mereka semakin hidup dalam keakraban dengan Tuhan, Sang Juru Selamat di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sadar Bapa tidak pernah mudah bagi para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka. Oleh karena kekuatan yang dari Tuhan di dalam karya Roh Kudus yang akan menjadi nyata, memungkinkan setiap orang tua akan boleh melakukan tugasnya dengan penuh hikmat, kebijaksanaan, dan tanggung jawab. Mengungkapkan rasa syukur kami pula pada pagi hari ini, kami berikan persembahan kepada Tuhan, persembahan minggu ataupun juga persembahan syukur, yang kami ungkapkan sebagai sebuah pengakuan bahwa sesungguhnya kami telah Tuhan berkati dan kami memberikan kembali kepada Tuhan. Biarkanlah apa yang kami berikan sungguh-sungguh akan bermakna bagi kehidupan kami sebagai gereja Tuhan, di mana kami belajar untuk melayani Tuhan dengan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah seluruh umat-Mu yang telah belajar untuk memberikan persembahan. Berkatilah pekerjaannya, berkati apa yang dilakukannya, supaya setiap pekerjaan yang dilakukannya maka setiap orang akan merasakan dan mengalami berkat Tuhan cukup atas hidupnya dan akan senantiasa terus boleh bersyukur kepada Tuhan. Kami juga mohon kepada Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini ada dalam pergumulan, apa karena sakit ataupun juga kesepian, kesendirian, karena kelemahan fisik, pergumulan terkait dengan kehidupan pribadi, kehidupan iman. Kami menyerahkan setiap pergumulan itu di dalam Tuhan, supaya Tuhan menolong, menyertai, memampukan, dan Tuhan akan mendampingi setiap pribadi yang ada dalam pergumulan ini, supaya mereka akan boleh kuat dan boleh keluar dari pergumulannya, dan
dan semakin boleh mengenal akan kebaikan Tuhan, boleh hidup dalam keakraban dengan Tuhan, dan boleh keluar dari pergumulan itu dengan satu pengakuan bahwa Tuhan yang telah menolong dan menopangnya. Kami juga berdoa untuk kehidupan para keluarga yang menjadi umat Tuhan. Biarkanlah setiap keluarga akan boleh belajar menjadi saksi Kristus melalui apa yang dikerjakan, apa yang dikatakan dalam keseharian. Karena kami, anak-anak Tuhan, akan terus belajar untuk menyatakan cinta kasih Kristus melalui apa yang kami katakan dan kami lakukan sebagai satu keluarga. Untuk kehidupan pelayanan yang ada di GKJ Jemaat Malang ini, kami juga menyerahkan kepada Tuhan. Berkatilah para penatua, diaken, dan bantu, para karyawan gereja, dan setiap orang yang dengan sepenuh hati menyerahkan hidup dan kehidupannya demi kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan pelayanan yang ada. Berkatilah kami, mampukan kami untuk dengan segala ketulusan mengungkapkan kepada Tuhan. Kami menyerahkan waktu dan tenaga kami demi kemuliaan nama Tuhan, supaya apa yang kami lakukan semuanya akan menjadi sarana bagi kami untuk semakin melayani Tuhan lebih baik dan lebih baik hari demi hari. Anak-anak Tuhan yang berada di bangku pendidikan, kami serahkan kepada Tuhan supaya ada dalam penyertaan Tuhan. Para pemuda-pemudi Tuhan yang menjadi bagian dari gereja Tuhan, kami juga menyerahkan kepada Tuhan. Berkati mimpi dan harapan mereka supaya mereka boleh mewujudkan dalam kehidupan kesehariannya. Bapa di sorga, kami juga berdoa pada saat ini untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menopangnya, memampukan bangsa negara kami untuk tetap ada, untuk tetap hidup dalam damai sejahtera. Kami sungguhnya tak pernah tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Kami percayakan kepada Tuhan negeri ini, di dalam belas pengasihan Tuhan, supaya negeri ini tetap boleh merasakan rahmat dan mengalami damai sejahtera yang itu menjadi janji Tuhan. Bapa, ini adalah ungkapan doa kami, yang semuanya kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, mari kita undur dari hadapan Tuhan dengan damai dan penuh sukacita. Kita jalani hidup kita dengan penuh syukur. PKJ nomor 185 bait 1 dan 2. Bersama-sama menerima berkat Tuhan. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara menjalani hidup kini dan selama-lamanya. Amin.